pendidikan seks ini apa ya Kak, dipahami tidak hanya untuk hubungan atau ya silaturahim antara penis dan vagina, bukan hanya sekedar itu ya. Bahkan di beberapa komunitas itu ada yang mengajarkan pendidikan seks. Mungkin ini informasi buat kita semua. Pendidikan seks itu misalnya memperkenalkan warna biru dan warna pink. Bahwa warna biru dan pink itu anak-anak harus mengetahui bahwa tidak ada warna yang mengidentifikasi dia laki-laki atau perempuan. Nah, itu kan contoh sederhana dari pendidikan seks ya. Nah, jadi saya akan berikan kesempatan untuk Kak Esther menanggapi dari Kak Judith. Ya, tadi terima kasih ya Kak Judith ya. Walaupun aku belum punya anak ya, tapi aku punya keponakan yang aku anggap seperti anakku sendiri, seperti itu. Dan itu ada di buku yang akibat melakukan seks itu di bagian itu. Ya aku sangat setuju sih Kak, seenggaknya pun kok misalnya lah kita beranggapan kayak Bang bilang tadi apa, kita ngomongin seks ini gini-gini nanti apa-apa gimana. Ya seenggaknya sih ya kita apa ya, mengedukasi itu dimulai dari keluarga gitu. Kalau misalnya kita pasangan muda yang punya pacar, kemudian mau berpikir untuk berumah tangga gitu kan, pertimbangkanlah dulu baik-baik gitu kan, apakah kamu yakin gitu mau punya anak gitu. Aku kok kayak kesannya gimana ya, tapi memang punya anak itu, kita pernah nggak sih berpikir punya anak itu sekarang ini lebih kayak tuntutan keluarga dan tuntutan sosial gitu. Padahal ketika kita menjalani punya anak itu bukan cuman bisa mendistract hubungan kita dan pasangan kita, tetapi juga psikologisnya si anak itu gitu. Jadi kayak yang tadi Abang bilang kalau seks itu bukan cuman bercinta tetapi juga adalah menghasilkan kehidupan, itu benar, itu sangat benar. Oleh karena itu memang harus berhati-hati untuk melakukannya dan dilakukan dengan bertanggung jawab gitu. Dan mungkin kan kalau kayak aku ya, aku kan produk, bisa aku bilang ya produk dari ini ya kurangnya edukasi seks ya. Dan oleh karena itu ya memang yang aku lakukan adalah yang kayak Kak Judith bilang itu adalah mengedukasi orang terdekatku, dalam hal ini adalah ponakanku seperti itu. Jadi ponakanku itu pun juga dia usia 4 atau aku lupa dia usia berapa, tapi percaya atau nggak percaya dia masturbasi. Dia masih anak kecil gitu kan. Jadi mungkin memang benar keadaannya kalau ada janin yang memang masturbasi itu dimulai dari kita dari di dalam kandungan gitu. Jadi keponakanku itu memain-mainkan vaginanya, kemudian juga respon dari orang tua adalah cuman bilang itu nggak boleh, bahkan kayak dimarahin gitu sampai dibilang itu dosa gitu kan. Itu kan anak jadi bingung gitu kan, ini dosa apa gitu juga kan. Terus anak juga dikira cabul gitu kan, padahal itu kan juga iya, padahal dia kan juga belum nggak tahu kalau misalnya itu apa, juga dia nggak tahu fungsinya bagaimana, itu kan dia juga nggak tahu kan. Jadi ya memang yang paling penting itu adalah berusaha seterbuka mungkin lah gitu untuk membicarakan seks ini kepada anak gitu, informasinya bagaimana. Karena percaya nggak percaya ini bakal bisa berdampak kepada psikologis dia di masa depan gitu, bagaimana dia memutuskan hubungan, kapan dia melakukan hubungan seks. Dan yang paling bahaya adalah dia nggak tahu kalau misalnya yang dilakukan orang itu adalah pelecehan seksual gitu. Aku dapat respon dari beberapa pembaca yang dia cerita gitu, dia nggak tahu kalau misalnya dia waktu kecil itu dia dihisap-hisap payudaranya, dia nggak tahu loh ini kenapa, padahal itu kan bentuk pelecehan seksual. Kemudian dan yang sedihnya lagi adalah karena kita lagi bicara konteks keluarga, ada juga pembaca yang dia dimasukkan sama bapak udahnya gitu loh, dan itu didiamin oleh keluarga dan dianggap itu, dibilang itu nggak perlu, ya udah gitu loh, itu dianggap seperti seolah-olah nggak ada. Nah itu kan, dan dia tuh bertanya-tanya gitu, itu pengalaman waktu kecil, kemudian dia bertanya-tanya itu kenapa gitu kan. Kemudian sampai akhirnya dia mendapatkan informasi kalau itu memang itu adalah penetrasi, itu ketika dia duduk di bangku SMA seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sejak kecil tahu kalau itu tidak boleh dimasukkan gitu dan itu bahayanya apa, ya kan dia pasti bisa mencegah pelecehan itu terjadi gitu kan. Dan itu juga sebenarnya bukan tanggung jawab dia juga sih, itu tanggung jawab moral orang tuanya juga, seperti itu sih.
Jadi emang pendidikan seks itu sangat-sangat penting sih, seperti itu. Di ini ya, lingkungan keluarga ya. Iya, Bang Teddy ya, ada lagi. Silakan Bang Teddy. Ya, terima kasih. Aku mau bilang diskusi ini kaya, meskipun terjadi benturan perspektif, kemudian benturan norma-normatif yang terjadi dan asik. Diskusi kita ini kalau secara tafsir saya melihat kita sudah membahas di luar dari konteks buku, jadi kita nggak bedah buku lagi sebenarnya. Yang pertama masih ada terkait dengan buku yang seperti dijelaskan oleh Bang Jo Hendry, kemudian kita masuk dalam kebingungan definisi soal pendidikan seks. Sebenarnya juga kita sedang kebingungan definisi soal seks. Kita belum menentukan definisi itu dan tidak melakukan batasan masalah perbincangan, sehingga perbenturan perspektif ini melahirkan persepsi masing-masing gitu. Nah, saya ingin menyampaikan soal seksualitas ini. Sebelum sampai ke sini saya mau bilang begini. Kebenaran itu hanyalah label yang dilekatkan oleh jalinan pertautan antara perspektif dan persepsinya manusia terhadap sebuah keadaan yang dia pegang teguh sebagai sebuah yang disebut kemudian kebenaran. Sesuatu yang aku suka, maka serta-merta akan menjadi baik, tepat, dan berguna bagiku, misalnya begitu. Terkait seksualitas ini, kemudian kita masuk dalam perbenturannya tadi adalah ketika dia masuk di ruang kultur gitu. Terlepas dari patriarki yang bukan patriarki, tapi kultur yang saya maksud adalah kultur yang bersumber dari kebudayaan kita yang mengakar pada ajaran-ajaran agama. Kira-kira begitu. Saya tidak bicara soal salah benar di sini, karena itu hanya perspektif, itu hanya label. Tapi yang kemudian memantik saya untuk berbincang, mengangkat tangan kembali adalah adanya nuansa untuk mengkonstruk satu definisi bersama terhadap seksualitas ini. Saya hanya sepakat apabila definisi seksualitas ini dikonstruk bersama, kemudian dibawa ke ruang publik, dia dijadikan sebuah narasi bersama dan didorong masuk ke dalam ruang hukum dan segala macamnya itu, jika dan hanya jika pada ranah-ranah biologi dan fungsinya. Kemudian fungsi itu fungsi seksualitas pada diri sendiri, oleh diri sendiri untuk diri sendiri, atau oleh diri sendiri bersama dengan orang lain. Dilepas dia dari norma normatif yang lainnya, kira-kira begitu. Norma normatif lainnya ini silakan pada keluarga masing-masing. Pada pandangan apa dia. Kemudian kalau di dalam sistem negara itu harus dijadikan hukum bersama kemudian diseragamkan, saya menjadi tidak sepakat. Karena apa? Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya nggak mau kemudian kebutuhan saya kemudian berada di dalam satu negara, dipaksa untuk menjadi nasionalis dan cinta negara, tapi di saat yang bersamaan kebutuhan saya disiksa. Menjadi paradoks, ambivalensi saya akan naik. Maka saya menjadi gila. Nah, yang saya maksudkan adalah perbenturan norma normatif. Misalnya dia berpijak, pegang teguh pada kebudayaan yang mengakar pada ajaran-ajaran lama, misal saya tidak mau bilang kata lama, ajaran-ajaran yang diyakini misalnya dari sumber-sumber agama, dia berpijak pada itu benar dan itu membahagiakannya, maka silakan. Bagi yang melihat bahwa kultur barat nih, aku cocoknya ke sana gitu ya, dia jangan dihakimi, kira-kira begitu, karena bukankah kebudayaan itu adalah produk manusia untuk mencapai kebahagiaan dia gitu. Tapi bukan berarti pula dia sebagai orang yang menyukai sesuatu yang berbeda dari orang banyak, memaksakan lagi nih orang banyak harus mengakui dan kemudian mengikuti dia gitu. Bisa nggak kita kemudian menyerahkan itu kembali lagi kepada masing-masing person atau satu kelompok untuk menentukan jalan kebahagiaan apa yang ingin dipilihnya, selama dia tidak kemudian melakukan hal-hal yang menyakiti, menghilangkan nyawa dan segala macam, merusak psikologis dan yang lain-lainnya terhadap orang lain. Bisakah kita berhenti untuk mengkonstruk, menseragamkan sebuah nilai-nilai yang berada di ruang privat? Itu dia. Ya, langsung saja ditanggapi oleh narasumber Kak Esther dulu ya. Apa ya? Iya sih Bang, memang Bang ya, Kak Teddy tadi ya panggilan kita. Ya itu aku setuju sih. Tapi yang seperti yang tadi Kakak bilang,
aku lebih menekankan kepada ini sih. Maksudnya kalau kayak kita ya udah lantar lagi kita mau mati ya. Tapi kalau anak-anak itu aku lebih fokus kepada anak-anak sih gitu. Maksudnya terlepas itu dari apakah pandangan orang tuanya liberal atau konservatif atau seperti apa. Tapi yang paling penting itu adalah anak-anak jangan sampai dirugikan seperti itu, karena ketika dia dia dirugikan dari kecil, dirugikan sejak kecil, itu bisa berpengaruh sampai ketika dia dewasa dan kemudian nanti dia melahirkan kehidupan yang baru dan calon kehidupan itu juga jadi kayak dosa turunan seperti itu sih. Jadi ya kalau misalnya memang bisa di stop ya di stop aja gitu sih. Makanya aku setuju sih kalau misalnya memang orangnya kurang bertanggung jawab ya mending nggak usah punya anak aja sih, seperti itu. Iya, maksudnya kadang kan dia nggak bahagia punya anak, tapi dia kultur tekanan keluarga dan tekanan sosial, dan dia butuh image yang baik kan. Kita kan kayak gitu kan, kita single kemudian punya pacar, terus menikah, punya anak, punya cucu dan bla bla blanya gitu kan. Maksudnya itu di stop lah seperti itu. Jangan sampai kita membuah maksudnya buat aku tuh anak itu, cobalah kita bayangkan gitu ya, kita punya anak itu kehidupan loh gitu loh, dan kita tuh bukan bertanggung jawab mengeluarkan dia aja, tapi kalau menurut aku ya sampai dia mati pun itu tanggung jawab kita, karena